Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman petani timun di seluruh Indonesia. Pada video kali ini kita coba menjelaskan buat teman-teman yang ingin berbudidaya timun. Jadi pada konten ini kita coba menjelaskan penggunaan pupuk dasar pada tanaman timun. Oke, pada video kali ini adalah tanaman timun saya di usia sekarang 30 hari. Jadi sudah mulai berbunga. Alhamdulillah pertumbuhannya pun cukup bagus. Kondisi daun hijau tua, tebal. Jadi mengapa tanaman ini cukup bagus pertumbuhannya, padahal ini ditanam di lahan gambut. Jadi ini lahan kita cuma pinjam pakai, lahan ini tidak ada sewa seperti teman-teman di tempat lain. Jadi kita cuma pinjam pakai, kemudian kita olah untuk menjadi kebun timun. Jadi pupuk dasar yang kita gunakan setelah pengolahan tanah. Jadi pengolahan tanah khususnya tanah gambut ini cukup berbeda dengan tanah-tanah mineral lainnya. Jadi tanah yang awalnya seperti ini, belukar seperti ini, kemudian kita cangkul bagian atasnya sekitar 30-20 cm kita buang. Itu karena di bagian atas itu biasanya tanahnya berupa akar dan daun-daun busuk. Jadi kita buang dulu, kemudian kita kumpulkan di satu tempat, kita bakar, abunya nanti kita gunakan untuk campuran di bedengan biasanya. Jadi nah, setelah dikupas bagian atasnya, kemudian kita bikin bedengan-bedengan seperti ini. Bedengan-bedengan seperti ini kita cangkul dulu, cangkul rata dulu semua, kemudian kita bikin bedengan. Setelah terbentuk bedengan, baru kita tabur menggunakan kapur dolomit. Nah, setelah kita tabur merata di cangkulan itu, baru kita bentuk ukuran bedengannya, kita bentuk. Setelah terbentuk bedengan-bedengannya, kemudian kita tabur lagi untuk kedua kalinya kapur dolomit, kemudian kohe, kemudian pupuk kimia, pupuk dasar ya seperti halnya pupuk dasar lainnya. Ada fosfat, ada TSP, ada, kebetulan ini untuk NPK nya kita cuma memakai NPK Ponska, habis sekitar 5 kilo untuk pupuk dasar kemarin. Ureanya habis 2 kilo, kemudian TSP nya habis 3 kilo. Untuk kotoran ayamnya yang udah kita fermentasi sekitar habis 15 karung. Kemudian baluran itu atau bedengan itu kita tutup dengan mulsa. Kita tutup dengan mulsa selama hampir 2 minggu. Kita biarkan sebelum kita tanam bibit. Jadi harapannya bedengan itu nanti ketika kita tanam, pupuk-pupuk yang sudah kita campurkan itu sudah siap dicerna oleh tanaman. Oh iya, sebelum menanam di lubang-lubang tanam ini, jadi lubang tanam ini sehari sebelum kita tanam biji
karena ini tanaman dari biji, bukan dari semaian. Kita langsung tanam biji. Ini kita kocor dengan campuran asam humat dan ada bakteri Decoderma. Jadi asam humat, kemudian kita campur di air yang hasil perendaman dari pembakaran bagian atas tanah ini. Nah, jadi abu pembakaran itu kita campur di air, kita campur asam humat, kemudian ada bakteri baik yang kita campurkan. Setelah itu baru kita tanam benih. Jadi satu lubang kemarin kita nanam dua benih. Nah, ini contoh ada 2 benih. Jadi walaupun tidak semua yang tumbuh, cuma rata-rata ini 2 benih. Ini ada yang 1, itu 2. Nah, ini 2 batang. Ini 2 batang. Ini 2 batang. Jadi setelah benih tumbuh daun 4, kemudian kita lakukan pengocoran pertama. Itu kira-kira usia di 10 hari kemarin kita lakukan pengocoran pertama. Adapun pengocoran pertama kita hanya menggunakan NPK Ponska subsidi. Kemudian kita campur dengan rendaman kotoran sarang walet. Jadi kotoran walet itu kita rendam selama hampir 2 minggu dulu. Nah, kemudian kita untuk pengocoran kemarin, untuk drum yang 200 liter itu, drum yang 200 liter ini kita campurkan dengan Ponska sebanyak 5 kilo. Jadi kita kemudian air rendaman kotoran walet itu sebanyak 25 liter. Jadi kita aduk, kita kocor, dan jangan lupa waktu pengocoran pertama pun tetap kita menggunakan asam humat. Jadi kita selalu setiap pengocoran mencampurkan dengan asam humat. Nah, ini kemudian di usia 20 hari kita melakukan pemupukannya sistem tugal. Jadi seperti ini ada sisa-sisa NPK Ponskanya. Jadi kita sistem tugal. Di usia 20 hari kita tugal dengan takaran pupuk NPK-nya 1 sendok makan. Jadi kita benamkan. Kemudian 5 hari setelah penugalan itu kita lakukan kocoran lagi dengan POC rendaman kotoran walet. Jadi setelah penugalan pupuk 5 hari, kemudian di lubang tanam. Nah, untuk penugalan pupuk kita tidak di lubang tanam. Jadi sekitar 1 jengkal dari lubang tanam ini untuk pupuk NPK Ponskanya. Jadi kalau untuk POC-nya, POC kotoran waletnya, kita langsung kita kocorkan di batang tanaman. Ini hasilnya. Jadi tanaman ini usia sekarang tepat di 1 bulan. Kita hanya melakukan 3 kali kocoran. Alhamdulillah, walau di musim hujan memang ada beberapa fusarium, kutu kebul kelihatan,
tapi wajar lah karena mungkin kelembapan tinggi karena setiap hari diguyur hujan di daerah ini. Oh iya, kebun ini berada di Kota Sampit, Kalimantan Tengah. Jadi kita mencoba mengusahakan timun. Semoga nanti ketika panen ada harga yang bagus. Jadi demikian untuk pengolahan tanah awal. Jadi ini pun tanahnya sangat becek karena hujan terus. Nah, ini cukup becek. Jadi hujan hampir tiap hari. Saat konten ini dibuat pun keadaan ini gerimis. Daun masih basah. Kelihatan masih basah daun karena hujan. Jadi untuk mengantisipasi serangan ulat, kita selain menggunakan produk-produk pabrikan seperti antrakol, kita juga kombinasikan dengan sistem organik. Jadi kita menggunakan rendaman kulit bawang yang kita rebus, atau menggunakan sisa-sisa putung rokok yang kita rendam, kita campurkan. Jadi untuk mengantisipasi serangan ulat, karena biasanya timun itu ulat yang lebih dominan. Nah, untuk nutrisi daun, biasanya kita menggunakan merek dagang yang biasa dijual di toko pertanian. Nutrisi daun banyak, terserah teman-teman mau menggunakan apa, tinggal tanyakan ke toko-toko pertanian. Alhamdulillah tanaman ini cukup subur, figur tanaman luar biasa, daun-daun pun tumbuh subur. Ini bunga-bunga bakal buah juga sudah mulai nampak, bakal buah. Bakal buah. Semoga 10 hari ke depan ini bisa sudah kita panen. Ini bakal buah. Jadi kenapa saya membahas masalah penggunaan pupuk dasaran, karena menurut saya tanaman itu ini bakal buah luar biasa, hampir di semua ketiak daun bakal buah muncul. Jadi pupuk dasar itu hal penting, karena ibarat kita membangun sebuah rumah, kalau pondasinya tidak kuat, rumah akan mudah goyang dan roboh. Jadi kita kuatkan pondasi dulu. Jadi asupan-asupan nanti penunjang ketika pertumbuhan itu bisa kita minimalisasi. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Semoga nanti bermanfaat buat teman-teman yang ingin memulai usaha pertanian di bidang pertanian, khususnya di pertanian hortikultura.
Jadi apalagi bertani di lahan gambut ini sangat berbeda perlakuannya dengan bertani di tanah-tanah mineral lainnya. Karena selain pengolahan tanah yang ekstra, kita juga nantinya berhadapan dengan kondisi keasaman tanah yang tinggi. Nah, oke, tetap dukung channel ini agar saya tetap semangat membagikan video-video yang bermanfaat buat teman-teman. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.